palsu, memasukkan, dan menggunakan. Itu tiga hal yang berbeda. Bahkan kalau di kitab undang-undang hukum pidana itu letak ayatnya pun berbeda. Nah, problem hari ini adalah kalau berharap ke pengadilan perdata, kalau hakimnya tidak progresif, ya juga tidak bisa diharapkan apa-apa. Betul di awal tadi Bang Rizal bilang bahwa siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Itu kalau hakimnya konservatif. Nah, misalnya saya ada satu perkara di Pengadilan Negeri Kota Baru, soal sertifikat, soal tanah, penggugat dan tergugat itu tidak menghadirkan BPN. Tapi tiba-tiba kemudian majelis hakim, dia datangkan BPN. Dibenarkan. Apakah ini jarang diterapkan? Jarang diterapkan. Jadi hanya hakim yang berpikir progresif, dia ingin mencari keadilan yang sesungguhnya, dihadirkan orang lain. Walaupun kemudian para pihak yang berperkara tidak menghadirkan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan itu adalah, betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM, dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya. Tapi ini bukan sehingga soal aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat, akan terang. Ini dugaan saya nih Prof ya, dugaan saya Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya, dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi karena keperluan untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan. Skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa, kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim ya ini menarik ini. Jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasib untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum. Dan itu yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu? Betul. Kalau itu terjadi,
Nah, itu makanya begini. Orang yang mencetak ulang maksudnya. Ya. Yang aslinya dia ada tapi hilang. Ya. Itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Ketika orang datang ke Polda, ke Mabes Polri itu dengan pasal 263 memasukkan, tidak akan ketemu. Tapi kalau kemudian orang datang ke Polda menggunakan surat palsu atau memasukkan, baru duduk perkaranya. 263 ayat 3, ayat 2. Nah, kalau di Undang-Undang Sisdiknas itu ada di pasal 69. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Orang kan tidak pernah bicara soal menggunakan surat palsu dan memasukkan. Orang hanya bicara soal 263 palsu, begitu kan ya? Nah, sehingga terhentilah perkara itu dari level palsunya, tapi tidak dari level memasukkannya, atau menggunakan surat palsu itu untuk mendaftar di. Nah, sekali lagi ya, kan ya, setuju atau ya ini menarik. Artinya TPUA dan Rosi-Rosi ketika melapor ke Bareskrim seharusnya dia pasalnya memalsukan seharusnya. Betul. Bukan ijazah dokumen palsu, bukan gitu. Kalau UP tadi itu sudah kebenarannya memang teruji. Nah, onggok-onggok inilah yang barangkali yang apa? Makanya cara non hukumnya menurut saya, karena saya barangkali ada sedikitlah orang perguruan tinggi dulu ya kan. Cara hukumnya barangkali. Sekarang perguruan tinggi juga. Ya. Seperti bagaimana orang menginvestigasi ijazahnya Menteri Bahlil begitu kan ya. Bersuara doktornya, ya. Iya, bersuara perguruan tinggi begitu kan, dia bentuk tim gitu kan, dia panggil segala macam. Hal yang sama semestinya rektor UGM itu melakukan itu. Dia panggil Jokowi, dia lihat mana yang kamu pegang itu. Untuk memastikan begitu. Apakah itu adalah memasukkan ataukah itu palsu begitu kan ya. Nah, sepertinya kalau palsu itu tidak. Kalau tidak, maka kemudian Ibu Rektor itu tidak akan berani mengatakan bahwa dia terdaftar begitu. Baik, ini agak ambigu juga nih. Analisis Bung Sorizal setidaknya agak menduga memang itu dicetak ulang di Pasar Pramuka, di UP. Iya. Tapi Bung Sorizal yakin dia punya ijazah asli begitu. Nah, ini agak ragu kita apakah dia memegang yang asli atau tidak. Nah, saya tidak berani bicara karena tidak ada fakta. Tapi kalau ingin menduga, sepertinya yang aslinya tidak berada di tangan Jokowi itu. Karena saya pernah berhadapan dengan perkara yang seperti ini. Artinya adalah ketika ijazah asli itu dibawa ke hadapan hakim, kemudian dibawa juga surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu pernah kuliah, cepat selesai perkaranya. Nah, makanya kemudian ini ada perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan dan ada juga perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan yang jalannya cepat. Menurut saya cara yang paling masuk akal itu adalah yang fleksibel, yang cepat itulah rektor itu dia ambil ijazah yang di tangan Jokowi hari ini tuh. Dia pastikan apakah itu memasukkan atau tidak begitu. Karena UGM sudah ada standingnya ini, ijazahnya tidak palsu. Ijazahnya bisa tuntas mediasi di luar pengadilan ini. Tapi kan apakah yang di tangan Jokowi itu memasukkan atau tidak? Kan ini yang mesti dibuktikan ini kan ya. Dalam konteks laporan Pak Jokowi di saat ini di Polda Metro Jaya, kalau menurut Bung Sorizal ini Roy Suryo akan kalau yang terancam. Di Polda Metro Jaya itu dia bicara 263, bukan 263 ayat penggunaan atau memasukkan di ayat 1. Bukan juga pasal 69 di Undang-Undang Sisdiknas. Nah, ini kan kalau di Polda deliknya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Yang palsunya di Bareskrim. Betul. Yang itu sudah dihentikan SP2 Nah, kalau Resuryo ini kan dia terlaporkan lain soal ini. Lain soal ini kan soal bagaimana dia mentransmisi, dia sudah menuduh begitu kan. Nah, ini kan onggoknya lain ini. Ya, dan Polda Metro Jaya itu sebenarnya. Betul. Nah, bukan lagi kepembuktian ijazah palsunya ya. Sehingga kalau kita lihat karena tidak ada ya ini versi Roy Suryo karena ada perbedaan perlakuan yang saksi-saksi dari versi Roy Suryo belum diperiksa sampai saat ini. Sementara dari hampir 50 saksi dan 49 saksi laporan Pak Jokowi itu katanya dari versi Pak Jokowi semua. Ya, jadi cara penanganan perkara 263 pemalsuan surat atau surat palsu tadi itu dia berbeda dengan cara penanganan perkara Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE itu sifatnya adalah mentransmisi. Nah, tetapi tetap ujungnya adalah di Direktorat Kriminal Khusus itu dia juga mesti membuktikan kebenarannya. Karena segala sesuatu yang kebenarannya sudah teruji bukanlah pencemaran nama baik.
Nah, itu yang diragukan oleh publik, jangan-jangan nanti seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu, yang pembuktian ijazahnya tidak dilakukan, tapi delik pencemaran nama baik dan penghasutan yang dikedepankan begitu. Kalau Bung Syarizal melihat Polda Metro Jaya saat ini tidak akan seperti itu. Ini kan kita bicara soal percaya atau tidak kepada polisi begitu kan ya. Tapi kalau saya berada pada pendirian ya, kalau soal penegakan hukum tidak percaya sama polisi, percaya sama siapa lagi begitu kan ya. Nah, tentu kemudian ketika di satu pintu ada kegagalan, ada ketidakcocokan, ada ketidakpuasan dari si pelapor, tentu ada mekanisme lain untuk kemudian mengkonfirmasi apakah cara polisi di tahap pertama itu benar atau tidak begitu. Nah, tapi memang di luar soal non hukum, kita memang mengharapkan dua pengadilan tadi itu agak progresif dia begitu. Yang pengadilan negeri Solo, pengadilan perdata tadi itu, yang Solo dan Sleman itu ya. Sebab kalau kita bicara soal soal legal standing ya rontok juga dua gugatan ini. Apa sih kepentingan kamu? Apalagi yang di Solo itu juga hanya orang-orang biasa begitu kan ya, yang dia tidak punya kepentingan apa-apa begitu kan ya. Sebab kan yang dia dalilkan ini adalah 1365 BW, perbuatan melawan hukum, sehingga dia dirugikan. Atas ijazah Jokowi itu ada kerugian yang ada pada diri dia. Nah, kerugiannya kan harus juga dia buktikan begitu. Nah, tapi kalau kemudian hakim hanya berkutat kepada hukum acara yang kaku, mediasi 1 bulan, oke lah begitu kan ya. Nah, tapi kalau kemudian hakim itu ingin membaca rasa yang berkembang di masyarakat, dia ingin menciptakan kegaduhan yang tidak berkepanjangan, hakim itu punya senjata, dia bisa melakukan yang namanya putusan sela tadi itu. Dia bisa melakukan penetapan. Nah, 3 orang majelis hakim itu bisa kemudian mereka berunding 3 orang tanpa izin ketua pengadilan, dia terbitkan penetapan. Penetapan ketua PN dan perkara itu. Apa penetapannya? Ya itu dia. Baik. Ambil dulu, perintahkan si tergugat, taruh dulu ijazah kamu itu di pengadilan. Bisa. Baik. Ya, kalau tadi soal SKS tadi, apakah kalau menurut Bung Syarizal itu memang hanya sekedar uji petik yang dilakukan oleh Baris Krim 126 SKS dan juga UGM kenapa belum memberikan dokumen kepada tim TPUA Roy Suryo CS, tapi nanti kepada aparat penegak hukum dalam hal ini itu diamini oleh Bung Syarizal. Kalau ini ditarik ke pasal 184 pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gitu, ini kan masuk petunjuk ini. Nah, tapi kemudian petunjuk itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti dikonfirmasi dengan saksi, dia mesti dikonfirmasi dengan surat. Nah, artinya adalah kalau hanya dengan petunjuk saja, misalnya KKN dia diragukan, SKS dia diragukan, begitu kan ya. Kan ini kan juga tidak akan cukup kuat begitu untuk kemudian membuktikan apakah betul 1 lembar itu adalah palsu atau tidak begitu. Baik, ini sehingga poinnya Bung Syarizal percaya palsu atau tidak palsu nih? Akhirnya. Saya kalau dalam pandangan saya meragukan soal ini adalah palsu. Apalagi kalau kita meragukan ini palsu berarti asli. Asli. Nah, asli Jokowi itu pernah kuliah di UGM. Nih ya, itu satu ya. Asli Jokowi itu pernah kuliah di UGM. Tapi apakah kemudian yang dipegang Jokowi hari ini asli atau tidak? Nah, itu yang masih ragu. Itu yang masih ragu. Baik, hari juga nih. Ya. Karena kalau gini, kalau orang mendaftar jadi calon wali kota Solo, itu KPU-nya ke kampus loh. Tidak saja KPU, Bawaslu juga ke kampus. Nah, artinya adalah itu kan sudah ditelisik sampai ke sana. Datang dia ke ke sekolah itu. Betul tidak Joko Widodo kuliah di sini begitu kan ya? Itu kan tidak 1 kali 2 kali dilakukan itu. KPU Solo, KPU Jakarta, KPU RI begitu kan sudah melakukan hal yang sama. Dan tidak mungkin rasanya 3 institusi ini berani quote and quote melakukan diri di era itu begitu. Baik. Bung Syarizal yakin Pak Jokowi itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, tapi meragukan yang dipegangnya saat ini. Betul. Itu ya. Itu tidak ada konsekuensinya sebenarnya. Pidananya ada. Tetap ada pidananya. Pidananya ada. Kalau toh benar buat mendaftar jadi calon gubernur DKI itu lewat Universitas Pramuka tadi itu, dia sudah memasukkan dan menggunakan surat palsu. Nah, tentu harus dibuktikan terlebih dahulu begitu kan ya. Nah, kita kan tidak pernah ada informasi menerangkan bahwa apakah Baris Krim itu meminta dokumen yang ada di KPU.
apakah KPU DKI atau KPU Solo atau KPU RI, mana dia begitu kan ya, untuk kemudian dia cocokkan dengan yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Kan itu yang tidak pernah ada informasi publik soal itu. Nah, dan jangan-jangan itu tidak dilakukan begitu kan ya. Nah, sehingga kalau itu tidak dilakukan, yang menjadi pembuktiannya menjadi tidak terang dia begitu.